Bawa Pak. Ada yang nggak bawa laptop? Ada yang nggak bawa? Bawa semua? Sudah? Sudah bawa semua? Mudah-mudahan hari ini sehat selalu ya. Amin. Kita lanjut ke materi terakhir, analisis jalur Bapak Ibu semuanya. Ya, mudah-mudahan semuanya laptopnya sudah diinstal. Diharapkan apa terkait dengan materi ini teman-teman bisa melakukan analisis terkait dengan nanti biasanya dalam proposal skripsi nanti akan diminta terkait bagaimana teman-teman menganalisis ya hubungan korelasi ya antara variabel satu dengan variabel yang lainnya baik secara langsung maupun secara tidak langsung ya. Nah, mungkin setelah ini Bapak Ibu ya saya sudah instruksikan ke teman-teman untuk bawa laptop. Tolong nanti handphonenya taruh di tasnya masing-masing ya. Nanti kalian mengerjakan soalnya cuma satu kok Bapak Ibu, nggak banyak ya soalnya cuma satu nggak banyak. Mudah-mudahan 1 jam selesai ya. Nanti kalau 1 jam tidak selesai ya nanti akan saya tambahkan waktu. Oke. Nah, ngapain sih kita melakukan analisis jalur nih Bapak Ibu? Pada dasarnya kita untuk mengetahui seberapa besar. Nurul ada nggak Nurul? Bisa dihapusin dong. Pakai tripod. Oke ya. Ini ada beberapa variabel, Bapak Ibu. Ini ada variabel x1, ya. Ini ada variabel x2 dan ada variabel x3 dan ini ada variabel dependennya, ada variabel y dan ini ada variabel ini ada variabel dependennya dan ini saya gunakan variabel intervensinya Bapak Ibu. Nah, saya ingin mengetahui seberapa besar ya, seberapa hubungan koefisien jalur yang terbentuk antara x1 dengan y. Dengan y ini maksudnya adalah intervenin di mana ketika misalnya di sini adalah kualitas sumber daya manusia, misalnya terhadap motivasi yang nantinya akan berpengaruh terhadap kinerja misalnya di sini. Ya. Maka kita akan menghitung berapa besar sih hubungan yang terjadi antara variabel x1 terhadap variabel z melalui variabel y. Ya, berarti dari sini dari x1 ke y langsung ke z. Nah, hubungan yang terbentuk antara variabel x1 dengan x2, x2 dengan x3 dan x3 dengan x1 itu dinamanya adalah koefisien hubungan antara x1 dengan x2, x2 dengan x3 atau sebaliknya. Ya, hubungan antara x1 dengan x2 atau sebaliknya x3 dengan x2 itu dinamakan koefisien korelasi. Oke, koefisien korelasi saya indikasikan R hubungan antara x3 dengan x2 nanti gini ya. Oke, R x3 ke x2. Korelasi, koefisien korelasi x3 ke x2. Kalau hubungan koefisien korelasi x2 ke x1 berarti R x2 x1. Oke ya, nanti akan kita hitung. Kalau hubungan antara x1 dengan y
Y dengan Z, variabel X1, kalau kita menghitung X1, X2, dan X3 melalui Y, ya, berarti nanti ketika kalian memasukkan datanya ke dalam SPSS, Y-nya ini nanti akan dianggap sebagai variabel dependen. Ya, kenapa? Karena kita akan menghitung dulu. Yang untuk menghitung analisis jalur ini kita akan bagi menjadi 2 tahap. Ya, metode yang pertama antara X1, X2 dan X3 melalui Y, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah berarti yang hubungannya secara tidak langsung. Berarti antara X1 melalui Y ke Z, atau X2 melalui Y ke Z. Lalu X3 ke Y, X3 melalui ke Z. Ya, begitu. Nah, hubungan petnya, jalurnya X1 dengan Y diindikasikan, saya buat petnya, Bapak Ibu ya. Saya simbolkan menjadi Y X1. Nah. Oke. P dari Y X1. Lalu X2 P Y ke X2, ya. Lalu X3 P Y X3. Lalu Y Z, berarti P Z Y, ya. Ada lagi nggak hipotesisnya? Kira-kira kita kan untuk mengetahui hubungan langsung, ya kita kan menghitung seberapa besar sih pengaruh antar variabelnya yang langsung dan secara tidak langsung. Berarti kalau tidak langsung kita anggap saja sini, ya, ini ke sini, ya. Kalau yang langsung berarti antara X1 ke Z, kita anggap saja P Z X1, ya. Lalu ini X3 langsung pengaruhnya terhadap Z, berarti P Z X3, ya. Berarti kita hitung, anggap saja ini adalah hipotesis 1, ini anggap saja hipotesis kedua. Ya, kita anggap lagi ini hipotesis yang ketiga. Lalu anggap lagi ini ke hipotesis yang keempat. Ini kelima. Oke. Ini ke 6. Ada lagi? Kira-kira ada lagi ya? Ya. Satu, ini variabel independen ya Bapak Ibu ya. Oke, saya buat lagi yang namanya variabel intervening atau moderator ya. Saya anggap simbolnya adalah Y. Lalu saya buat lagi variabel dependennya adalah Z. Ya. Nah, saya ingin mengetahui ini Bapak Ibu, ketika ada variabel independen ya mempengaruhi terhadap Z, saya ingin mengetahui nih kalau langsung berapa sih kira-kira hubungannya, korelasi yang terbentuk, ya kira-kira besarnya berapa, ya. Boleh kan? Misalnya saya ke sini kan secara langsung ya. Anggap saja secara langsung. Lalu saya simbolkan ini sebagai koefisien jalur ya disebutnya ya Bapak Ibu. Kalau di 1 ke Z, maka saya simbolkan menjadi P Z X1. Oke.
Anggap saja ini sebagai hipotesis yang pertama. Lalu yang kedua, saya mau mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X1 terhadap Z melalui Y. Oke ya, berarti sini. Berarti melalui Y, lalu ke Z. Oke ya. Ya, Bapak Ibu. Nah, untuk mengetahui nilai pengaruh besarnya X1 terhadap Z melalui interpending, ketika nilai A ini sudah diketahui dan nilai B ini sudah diketahui, maka untuk mengetahui dari pengaruhnya adalah A dikali B. Ya. Lalu untuk mengetahui total secara keseluruhan akan mengisi nilai A, B, C, dan ini B, C, ini D, ini E, anggap saja ya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita akan melakukan analisis, nanti akan muncul nilai E, Bapak Ibu di sini. Silahkan kalian buka SPSS-nya. Soalnya cuma satu. Silahkan di screenshot boleh. Silakan. Tadi masuk ke iklim kah? Sini.